Selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Kabar Mas ini. Ayo yang semangat. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi. Semangat pagi, bukan selamat pagi. Semangat pagi seperti itu. Yuk, ulangi lagi. Pagi, semangat pagi. Yuk, ulangi. Pagi, semangat pagi. Ya, bagus. Yuk, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Hari ini ada yang tidak berangkat? Nihil Pak. Ya, bagus sekali. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita memulai dengan berdoa. Untuk silakan yang mau berdoa, Putri, maju berdoa secara singkat. Marilah sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Putri. Sebelumnya Bapak akan memberikan indikator pembelajaran pada hari ini. Jadi tujuannya pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, agar kita mampu menjelaskan pengertian berita atau teks berita. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa atau mampu mengidentifikasi unsur teks berita. Kemudian yang terakhir, teman-teman mampu menyampaikan isi pokok berita. Seperti itu. Jadi dalam pembelajaran ini nanti Bapak akan menjelaskan dari mulai pengertian berita, unsur-unsur dari teks berita, kemudian nanti kita akan menggali lebih mendalam mengenai isi pokok-pokok berita yang akan nanti Bapak berikan contoh berita. Kemudian yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan apa itu berita. Sudah mencatat teman-teman? Jawab. Ya. Baik. Jadi, dalam kita mempelajari teks berita, di mana berita tersebut itu memberikan informasi yang informatif, dan dalam berita tersebut merupakan kumpulan-kumpulan paragraf yang berisi mengenai peristiwa yang faktual atau terbaru, yang informatif, jadi memberikan informasi kepada pembaca. Selanjutnya Bapak akan memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita itu ada apa saja? Yaitu bisa disebut sebagai 5W plus 1H. 5W plus 1H itu apa? Yaitu bagus sekali, tepuk tangan untuk kita. What, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Putri. Where. When. Why. Terus? Why? Kemudian? How? Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, bagus. Sekarang, wo itu apa? Wo itu yaitu siapa? Siapa? Maksudnya yaitu siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu what. What adalah apa? Yaitu
Apa yang terjadi? apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Ya, bagus sekali. Kita. Kemudian where. Where yaitu Di mana? di mana. Bagus sekali. Di mana Peristiwa itu terjadi. peristiwa itu terjadi. Kemudian when. Apa? Kapan? Betul. Kemudian why. Mengapa? 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 Mengapa atau kenapa? Kemudian Bagaimana? bagaimana? How? Baik. Bagaimana itu apa? Proses, cara. Proses. Proses terjadinya peristiwa. Bagus sekali. Baik. Bapak ada sebuah gambar. Bapak sudah mengirimkan ke grup WA kelas. Apakah teman-teman sudah membukanya? Ya. Kasih Pak. Ini Bapak ada gambar. Kalau teman-teman tidak ada handphone bisa lihat di sini ya kita. Oh iya. Ya. Itu mengenai apa gambarnya? Banjir. Banjir Pak. Ya, bagus sekali. Banjirnya di mana? Kalau kalian mengikuti berita di Jakarta. televisi, Jakarta. Jakarta. Bagus sekali. Terus kapan terjadi banjir? Kalau curah hujannya tinggi mesti Banjir. Banjir. Ya, bagus sekali. Jadi, kesimpulannya yaitu kejadian ini apa? Kejadian ini Merupakan merupakan banjir. banjir berada di Jakarta. Jakarta. Karena banjir karena apa? curah Hujan hujan. yang Hujan. tinggi. Ya, Tinggi. bagus sekali. Saat ini kan kita sedang mengalami yang namanya wabah corona. Nah, apa beritanya? Mengenai apa? Corona. Ya, bagus sekali. Asalnya dari mana? Cina. Wuhan. Cina. Ya, bagus sekali Wuhan. Ya, seperti itu. Contohnya dari unsur-unsur berita. Kemudian Bapak akan memberikan contoh. Silakan teman-teman. Kasih Pak. Ya. Ya. Baik. Berita apa? Gunung Merapi. Merapi. Erupsi Gunung Merapi Pak. Erupsi Gunung Merapi. Ya. Di mana? Di Provinsi Yogyakarta. Jawa Tengah, Pak. Oh iya. Tepatnya di Yogyakarta. Ya, bagus. Kenapa? Doni, silakan. Kenapa bisa ada kabar erupsi Gunung Merapi? Karena gunungnya meletus. Kurang tepat. Kurang tepat. Coba dibaca kembali beritanya. Suara gemuruh. Ya, bagus sekali. Oh iya benar ya Pak. Ya, ya, Suara bagus. gemuruh dari arah gunung Pak. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita. Oh ya. Baik. Pada sebelah amplop, teman-teman bisa memilihnya mana amplop yang ingin dipilih. Baik. Baik. Bapak ada gambar dalam kertas ini, yaitu gambar pohon. Daun-daunnya tidak ada. Daun-daunnya ada di mana? Ada di amplop tersebut. Silakan teman-teman, silakan maju ke depan. Teman-teman tempelkan pada ujung batang ini. Kemudian teman-teman jelaskan di depan. Kenapa saya menghubungkan dengan penjelasan itu dari ke 6 unsur tersebut. Ini silakan, Putri maju. Saya, Pak. Ya. Pak, maaf. Kaki Apa? saya sedang sakit. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti diwakilkan kita ya. Oh iya, Pak. Ini Nanti dijelaskan. saya dapat yang kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Ya, silakan Kenapa dijelaskan. itu kan Y itu Pak. Ya. Saya tempel di posisi Y ya Pak. Ya, silakan. Silakan. Kita selanjutnya. Iya. Apa penjelasannya? Kenapa Bu bisa siapa terlibat dalam peristiwa itu? Menentukan seseorang Dalam peristiwa tersebut. ya bagus. Kemudian kita kenapa? Saya dapatnya what Pak. What itu kan menanyakan apa. Ya. Jadi punya saya tadi kan daunnya apa yang terjadi. Ya. Jadi saling berkaitan. Ya. Apa? Ya bagus. Dari unsur-unsur ini dalam contoh tersebut apa? Contohnya dalam teks, contoh teks itu misalnya Doni siapa dalamnya? Warga Jawa Tengah dan DIY dan Badan
BPPTKG. Ya, bagus. Pita. Kalau di tempat saya itu apa peristiwa yang terjadi itu erupsi Gunung Merapi, Pak. Bagus. Putri, Punya saya kan kenapa? kenapa peristiwa itu bisa terjadi karena adanya suara gemuruh dari arah gunung. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Jadi, kesimpulannya, kabar tersebut itu memberikan penjelasan bahwa kabar tersebut itu terjadi di Jawa Tengah, Yogyakarta, yaitu erupsi Gunung Merapi pada Kamis. 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 Ya. Pukul- Karena gemuruh, ya. Gemuruh? Suara gemuruh. Ya, suara gemuruh. Kemudian yang selanjutnya Bapak akan memberikan teks. Yang selanjutnya, teks kedua. Silakan teman-teman cermati, diskusikan berkelompok secara berapa orang? Mau berapa orang? 3 aja, Pak. 3 aja. 3 aja, Pak. Udah, Ya. silakan. Yaitu temukan unsur-unsur beritanya ya. Ya, Pak. Yang COVID-19. Terus di mana? Di mana kan ini? Gimana Tengah dan Yogyakarta. pekerjaannya? Saya kelompoknya. Lancar, Pak. Lancar. Ya. Doni gimana? Lancar, Pak. Ya, harus fokus ya. Ya, fokus. Jangan lemas. Kapan tuh Kamis ya? Kamis tanggal 16 April. Sudah teman-teman? Sedikit Sudah lagi, belum? Pak. Sedikit lagi. Oh, ya. Mengapa peningkatan yang signifikan? Prosesnya, oh ya. Udah ya. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ya, baik. Silakan teman-teman perwakilan bisa maju ke depan menjelaskan. Kita mungkin bisa maju ke depan menjelaskan hasil diskusi kelompok. Baik, Pak, mohon Menyampaikan. izin untuk menyampaikan hasil diskusi tadi. Ya. Jadi tadi kan ada 5 unsur: what, who, when, why, where, dan how. Itu kalau what itu kan apa. Jadi Ya. peristiwa yang terjadi itu apa itu penambahan pasien sembuh COVID-19. Ya. Terus tadi who, siapa yang mengalami peristiwa itu pasien COVID-19. Ya. Terus di mana itu where? Ya. Where itu di mana peristiwa terjadi itu di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ya. Terus when, kapan peristiwa terjadi itu per Kamis 16 bulan 4 tahun 2020. Terus Ya. mengapa itu mengapa karena adanya peningkatan kesembuhan secara signifikan. Lalu bagaimana proses terjadi itu? Data diungkapkan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menginformasikan penambahan 102 pasien. Jadi keseluruhan bertambah itu 548. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua dan kelompok yang sudah tampil. Jadi, kesimpulannya pembelajaran pada hari ini, mengapa kita mempelajari mengenai unsur-unsur berita? Agar dalam kita mengetahui suatu berita, setelah kita mempelajari mengenai unsur-unsur dalam berita, kita dapat secara rinci, secara detail mengetahui pokok-pokok yang menjadi informasi dalam berita tersebut, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa catat yang ada di papan tulis, catatan-catatannya. Sudah, Pak, tadi. Ya. Kemudian teman-teman ada yang mau ditanyakan setelah kita mengikuti pembelajaran ini? Yang belum memahami bisa bertanya. Pak, Ya, silakan. saya mau tanya. Ya. Jadi apa itu berita itu harus berita yang terkini ya, Pak? Ya, harus yang terkini. Karena apa? Berita tersebut itu merupakan suatu kabar di mana peristiwa tersebut harus terjadi pada saat penulisan berita itu. Jadi peristiwa itu terjadi, kemudian berita itu ditulis atau dikabarkan seperti itu. Karena apa? Peristiwa yang ditulis sudah melampaui itu disebut peristiwa yang sudah tidak berlaku lagi. Oh. Karena tidak informatif seperti itu. Sudah jelas? Jelas, Pak. Ya, baik, terima kasih. Bapak akan memberikan sebuah pekerjaan rumah. Silakan teman-teman cari contoh teks berita di internet di rumah. Kemudian Bapak akan memberikan soal dan juga teman-teman mencari unsur-unsur teks berita secara mandiri. Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas. Ya, baik. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Silakan Pita berdoa penutup. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.
Baik, terima kasih kita. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, Dadah. Ya, sama-sama.